Semangat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan konsep Tarnus. Cara cerdas untuk sehat. Sehingga sehat butuh ilmu. Ya, supaya cerdas kita butuh ilmu Bapak Ibu. Supaya cerdas ya. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi lagi ini tentang polemik kolesterol. Ini cukup menarik. Ada dua kubu lagi. Yang satu bilang kolesterol rendah itu baik, yang satu bilang kolesterol tinggi itu baik. Mana yang benar ya? Nah, kembali lagi. Kolesterol itu faktanya ada dalam darah kita, dalam tubuh kita. Untuk apa Sang Pencipta menghadirkan kolesterol dalam tubuh kita? Nah, saya ingatkan bahwa seluruh penciptaan itu pasti dibuat dengan suatu sistem, dan sistem pasti ada kondisi keseimbangan. Kalau nggak ada kondisi keseimbangan, bukan sistem namanya ya. Ada kondisi keseimbangan. Kalau terlalu tinggi jelek, atau rendah jelek. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu. Jadi, sedikit saya ulas tentang kolesterol. Jadi, kolesterol itu beda ya sama minyak ya, sama lemak ya. Lemak itu trigliserid ya, minyak. Kalau kolesterol adalah steroid alkohol. Dan kedua zat tadi itu antara trigliserid dengan kolesterol itu berbeda pathway, berbeda fungsi. Kalau trigliserid mayoritas dia sebagai salah satu utamanya ya, dia untuk bahan bakar, dia akan dibakar di mitokondria, selain juga untuk hormon dan lain-lain. Tapi kalau kolesterol mayoritas untuk hormon dan untuk menguatkan dinding sel. Nah, itu ya, itu fungsinya. Nah, Bapak Ibu, bicara kolesterol itu perlu Bapak Ibu ingat bahwa kolesterol itu hanya ada pada hewan dan manusia. Kalau pada tumbuhan itu sangat sedikit dan berbeda bentuk. Di tumbuhan namanya fitosterol. Jadi kalau ada orang bilang minyak goreng nabati non kolesterol, ya memang begitu sejak zaman Nabi Adam. Kalau minyak sapi ya pasti tinggi kolesterol. Nah, itu. Cuman sekarang kita akan bahas kolesterol ya, polemik kolesterol. Kolesterol sangat penting bagi tubuh kita. Untuk apa? Untuk pertama dinding sel kita supaya dia nggak mudah pecah, menguatkan. Kedua, digunakan untuk hormon steroid, hormon seksual ya, hormon untuk adenokorteks, untuk kortisol dan lain-lain, banyak sekali fungsinya. Nah, sekarang kita masuk ke studi. Sebenarnya kalau Anda mau belajar itu ada di dalam video-video saya di YouTube, cuman panjang durasinya. Saya kalau membahas satu konsep sampai ke metaboliknya itu 2 jam 3 jam. Tapi bagi mereka yang cerdas ingin belajar, tidak masalah dia belajar atau ikut kuliah-kuliah saya. Oke Bapak Ibu, saya masukkan ke slide ya. Kita bahas. Jadi saya menemukan suatu tulisan ini, penelitian, yaitu yang dibuat ya, ini baru juga 2019 di Korea. Jadi dia menghubungkan sekitar 12,8 juta manusia dewasa ya di Korea dengan antara angka kolesterol dengan kematian. Nah, sudah ini, dengan kematian. Dia mulai dari angka 18 sampai 34, kemudian 35 sampai 44, 45 sampai 54. Oke, kita bahas dua saja lah. 35 sampai 44 dan 45 sampai 54. Kita lihat, yang biru ini laki-laki, yang merah ini perempuan. Kita lihat ini ya. Ternyata kolesterol yang ideal itu, di mana dia sangat rendah hazardnya, hazard kematiannya itu sekitar untuk antara, kalau pada pria ini sekitar 220, kalau pada wanita ini turun lagi ke sini sekitar 200. Kemudian pada usia 45 sampai 54, sama pria wanita ketemu di angka sekitar 220. Ya dia up. Jika dia up ya mulai naik resikonya, jika dia down juga naik resikonya. Jadi kelihatan Bapak Ibu ya. Coba kita amati lagi ini. Ternyata pada pria ini kalau makin turun kolesterolnya, ternyata juga dia makin naik resiko kematiannya. Nah ini kan makin naik ya. Kenapa sih begitu? Nah kan nanti kita bahas sedikit. Demikian juga waktu dia semakin tinggi kolesterolnya, ya semakin naik pula resiko kematiannya. Nah, sekarang Ibu kita bahas. Kenapa kok begitu pada pria kok sangat sensitif dengan kolesterol?
Ini saya shortcut saja ya, sebenarnya tidak segamblang ini, tidak semudah ini. Kita bahas dalam konsep Carnus itu cukup panjang. Begini Bapak Ibu, jadi kolesterol itu pada pria itu sangat penting, terutama dia untuk produksi untuk seksual ya, steroid, yaitu untuk testosteron dan jenisnya, juga untuk vitamin D, juga pada wanita. Cuman kalau pada wanita itu dan ada siklus menstruasi. Nah kalau pada pria nggak ada, jadi dia harus banyak bercinta. Nah itu. Nah sehingga dia membutuhkan kolesterol yang cukup banyak dibandingkan pada wanita di sini. Tapi toh juga enggak selisih-selisih amat. Pada kondisi yang ideal pria itu sekitar 220, pada usia 35-44, pada wanita sekitar 200, itu yang paling bagus. Jadi kalau saya rentangkan, kita jaga kolesterol antara sekitar 190 sampai 240 antara itu. Nah itu angka yang ideal. Tapi Bapak Ibu, ini harus dikombinasikan dengan angka-angka yang lain. Contohnya HbA1c, gula darah dan sebagainya. Jadi Anda jangan langsung, yang penting kolesterol saya tak tinggiin 220, 230, tapi gula saya tinggi nggak masalah. Tidak begitu. Semua sistem berhubungan semuanya. Nah nanti lebih jelasnya Anda pelajari sistem transport kolesterol dan lemak, ada di dalam video-video saya. Atau nanti akan saya bikinkanlah materi yang singkat dan padat, yaitu bagaimana transport tersebut. Karena dia juga berhubungan dengan penyebab terjadinya resistensi insulin, yaitu kebudekan sel dari insulin, penyebab diabetes dan juga penyebab hipertensi, stroke dan lain-lain. Di situ penyebabnya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah jelas ya, Anda yang menghindari karbohidrat pasti akan memilih makan makanan dan banyak dagingnya, maka Anda pasti akan dapat kolesterol yang sangat tinggi dan Anda merasa fine-fine aja. Ingat itu juga tidak baik. Anda yang membenci kolesterol, Anda berusaha untuk tidak makan daging-dagingan ya, Anda akan dapat kolesterol rendah-rendahnya. Ingat, rendah kolesterol pun Anda tidak baik juga. Jadi semua itu akan diciptakan dalam bentuk suatu keseimbangan, dan konsep Carnus berusaha mengembalikan keseimbangan itu pada diri Anda, asal Anda mau belajar dan mau berubah. Baik Bapak Ibu, semoga sedikit sharing saya ini bermanfaat. Salam Carnus, cara cerdas untuk sehat, dan untuk cerdas Anda butuh ilmu. Sampai jumpa lagi. Konsep Carnus, cara cerdas untuk sehat.